Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Update terkini dari kasus, terjadi penambahan kasus positif sejumlah 3.861, di mana jumlah kasus aktifnya pada saat ini adalah 51.237 atau 24,7%, dan jumlah kasus sembuhnya adalah 147.510 atau 71,2%. Ini agak menurun dibanding kemarin. Sedangkan jumlah kasus meninggal adalah 8.456 atau 4,1%. Apabila kita lihat dengan dunia, kasus aktif Indonesia adalah 24,7%, sedangkan dunia adalah 25,04%, sedangkan kasus sembuh di Indonesia adalah 71,2% dan di dunia adalah 71,7%. Sedangkan kasus meninggal di Indonesia adalah 4,1%, lebih tinggi dari kasus meninggal di dunia 3,24%. Kondisi ini tentunya terlihat bahwa beberapa waktu terakhir ini penambahan kasus positifnya selalu meningkat dan cukup tinggi, dan ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk bisa dapat mengendalikan kasusnya dengan lebih baik. Berikutnya, kami ingin menyampaikan terkait dengan PSBB. Jadi, pada saat ini, dari awal, ada 18 daerah yang melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yaitu terdiri dari 2 provinsi, Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Barat, dan ada 16 kabupaten kota yang menjalankan PSBB, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Dan pada saat ini yang masih menjalankan PSBB adalah provinsinya adalah DKI Jakarta dan juga Banten. Sedangkan kabupaten kota yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Seluruh kota dan kabupaten ini berakhir tanggal 29 September. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa dasar adanya pembatasan sosial berskala besar adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan PSBB ini merupakan respons dari status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan kalau kita lihat dari undang-undang tersebut, kemudian dibuat Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian juga ada Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam sebagai bencana nasional. Kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Beberapa daerah melakukan PSBB, dan khusus untuk DKI dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kesehatan HK 0107 garing Menkes garing 239 garing 2020, dan akhirnya dibuatlah sebuah Peraturan Gubernur nomor 33 tentang PSBB dan Peraturan Gubernur nomor 51 tentang PSBB transisi.
yang dikeluarkan tanggal 5 Juni. Kami perlu menyampaikan terkait dengan PSBB dan kasus yang meningkat di DKI Jakarta pada akhir-akhir ini. Dan kalau kita lihat pada saat sebelum PSBB, kasusnya relatif masih rendah, dan kemudian pada PSBB tahap 1, kemudian tahap 2, dan tahap 3 terlihat kasusnya relatif terkendali. Kemudian pada saat PSBB transisi, kasusnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tersebut, dan adanya Pergub nomor 33 tahun 2020 tersebut, ada PSBB jilid 1, PSBB jilid 2, dan PSBB jilid 3, yaitu dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 4 Juni. Dan dalam PSBB ini kita perlu ketahui bersama hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dan di sini disampaikan bahwa sekolah tidak boleh beroperasi, aktivitas perkantoran dilakukan dengan work from home atau bekerja dari rumah, kecuali instansi pemerintah dan yang menangani COVID-19. Kemudian 11 sektor usaha diperbolehkan dengan menjalankan berdasarkan protokol. Rumah ibadah, kegiatan fasilitas umum dan sosial tidak diperbolehkan. Transportasi umum dibatasi jam operasionalnya dan kapasitasnya. Dan mobil pribadi kapasitasnya 50% dan penumpang menggunakan masker. Itu adalah peraturan yang terkait dengan PSBB. Sedangkan PSBB transisi yang dijalankan berdasarkan Pergub DKI nomor 51 tahun 2020, dan ini diawali dari tanggal 5 Juni, transisi fase 1, kemudian perpanjangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai dengan tanggal 10 September. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu rumah ibadah, perkantoran, rumah makan, pabrik, salon, pasar, fasilitas olahraga outdoor, museum, perpustakaan, taman atau pantai, angkutan umum dibuka dengan 50% kapasitas dan jam operasional dibatasi. Sekolah tetap tidak boleh beroperasi. Ini adalah kondisi yang ada, dan selama 5 minggu terakhir DKI Jakarta memang dalam kondisi kota-kotanya zona merah, dan kondisi ini relatif tetap merah, kecuali ada beberapa kota di dalam DKI yang pernah oranye dan kemudian kembali menjadi merah pada saat ini. Dan ini menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, maka dari itu perlu pengetatan. Dan kalau kita lihat dari kondisi tersebut, mari kita jadikan ini adalah sarana pembelajaran kita bersama, dan pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal, supaya bisa menekan kasus positif ini dan juga kematian. Dan tapi ternyata kondisi itu belum sempurna terjadi di beberapa waktu yang lalu. Dan kita harus menerima kenyataan ini, dan kita harus mundur satu langkah untuk bisa melangkah kembali ke depan dengan lebih baik dalam kehidupan yang lebih normal. Dan maka dari itu mari kita bangun kedisiplinan bersama jika kondisi ini tidak ingin terulang kembali. Perlu kami sampaikan kondisi tempat tidur, ketersediaan tempat tidur, ICU, dan ruang isolasi yang ada di DKI Jakarta per 8 September yang lalu. Bornya adalah 7 dari 67 rumah sakit rujukan COVID ini penuh 100%. 7 dari 67 ICU dan ruang isolasinya penuh 100%. 46 dari 67 rumah sakit rujukan atau 68,6% terisi di atas 60%. Sedangkan 14 dari 67 yaitu 20,9%
terisi di bawah 60%. Dan perlu kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet juga memiliki kamar-kamar untuk perawatan, terutama pasien dengan kondisi sedang dan ringan. Jumlah kamar yang ada pada saat ini adalah 2.700 tempat tidur dan terisi 1.600. Jadi masih ada 1.100 tempat tidur untuk perawatan pasien dengan status sedang dan ringan. Selain itu, kami perlu sampaikan bahwa di fasilitas Kemayoran tersebut, pemerintah membuat flat isolasi mandiri dengan kapasitas total 4.800 kamar yang terdiri dari 2 tower, yaitu Tower 4 dan Tower 5. Dan fasilitas ini digunakan dalam rangka untuk bisa menampung masyarakat yang menderita COVID, dalam khususnya orang tanpa gejala yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Dan untuk itu perlu ada surat rekomendasi dari puskesmas atau kelurahan setempat sehingga bisa dirawat isolasi mandiri di flat isolasi mandiri Kemayoran. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang kondisi nasional. Berdasarkan analisa mingguan yang diolah oleh Satgas dengan sumber data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan, kita bisa lihat bahwa saat ini ada 70 kabupaten kota dengan zona merah dan ada 267 kabupaten kota dengan zona oranye atau risiko sedang. Ini adalah peringatan buat kita semuanya dan aba-aba untuk daerah sesegera mungkin menekan penularan. Utama penularan bisa terjadi dengan menjalankan aktivitas sosial ekonomi yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Pemerintah daerah dengan dukungan kepolisian dan Satpol PP perlu memperketat pengawasan dari pelanggaran protokol kesehatan. Kami mohon agar seluruh masyarakat betul-betul disiplin, terutama untuk zona-zona merah maupun oranye yang selalu dilakukan update setiap minggu agar betul-betul zona ini bisa menjadi lebih baik karena tingkat penularannya bisa ditekan dengan seluruh partisipasi masyarakat, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan yang dipastikan juga dengan pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat setempat. Kita juga perlu mencegah penularan dari kasus asimptomatik atau orang tanpa gejala, terutama pada generasi dewasa muda karena aktivitasnya yang cukup tinggi. Kita semua harus bisa melindungi terutama kelompok-kelompok rentan, yaitu usia lanjut dan orang-orang dengan penyakit penyerta agar tidak tertular dari kelompok orang tanpa gejala. Untuk itu, kami minta agar seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah pusat maupun daerah, untuk menyamakan persepsi agar penularan COVID-19 ini dapat kita cegah bersama. Dan kita harus menghindari terjadinya siklus buka dan tutup yang memberikan dampak yang cukup buruk bagi kita semuanya. Tapi ini adalah proses belajar kita semuanya. Mari kita disiplin menjaga diri kita dan sekitar untuk memastikan bahwa penyakit ini bisa kita cegah bersama. Selama masih dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat, semua daerah terdampak harus memasifkan testing, tracing, dan treatment, dan masyarakat membantu dengan sangat disiplin untuk menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Khusus untuk daerah-daerah tadi yang sudah kami sebutkan, terutama daerah-daerah yang zona merah dan oranye,
betul-betul bisa menjalankan kegiatannya dengan baik, pengendaliannya, khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB, termasuk DKI Jakarta. Untuk daerah-daerah yang sudah pengendaliannya bisa lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan di tingkat kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga betul-betul tempat-tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang peta zonasi risiko dari daerah-daerah yang menjalankan pilkada. Hal ini perlu kami sampaikan karena kita sudah memasuki masa pelaksanaan dari pilkada atau pemilihan serentak lanjutan. Dan dalam melaksanakannya kita perlu memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 dan penanganannya di seluruh daerah yang berpartisipasi di dalam pilkada ini. Zona risiko menjadi salah satu yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menjalankan aktivitas ini. Dari 309 kabupaten kota yang mengikuti pilkada, terdapat 46 kabupaten kota atau 14,56% daerah dengan risiko tinggi. Dan ada 152 kabupaten kota atau 49,19% daerah dengan risiko sedang, dan ada 72 kabupaten kota atau 23,3% daerah dengan risiko rendah, dan ada 26 kabupaten kota atau 8,41% daerah yang tidak ada kasus baru, dan yang terakhir ada 14 kabupaten kota atau 4,53% daerah yang tidak terdampak. Kami ingin menyampaikan kabupaten kota, totalnya ada 45 kabupaten kota pelaksanaan pilkada dengan zona risiko tinggi, agar benar-benar menjaga agar pelaksanaan pilkada ini tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan kasus COVID-19 dan menghindari terbentuknya klaster kasus pilkada. 45 kabupaten kota tersebut dalam zona merah, yaitu dari Sumatera Utara, Mandailing, Natal, Kota Binjai, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, dan Kota Sibolga. Dari Sumatera Barat, yaitu Kota Padang Panjang, Agam, dan Kota Bukit Tinggi. Juga Sumatera Barat, yaitu Kota Padang Panjang tadi untuk Pilgub. Kemudian Riau, yaitu Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak, dan Kota Dumai. Untuk Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Beberapa daerah, sebagai contoh Kota Batam, ada Pilgub dan Pilwalkot. Banten, yaitu Kota Tangerang Selatan. Jawa Barat adalah Kota Depok. Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Jawa Timur adalah Banyuwangi, Sidoarjo, dan Kota Pasuruan. Untuk Bali, yaitu Badung, Bangli, Jembrana, Karangasem, Tabanan, dan Kota Denpasar. Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Sulawesi Utara adalah Kota Manado. Ini juga terjadi Pilgub dan Pilwalkot. Kemudian Kalimantan Selatan, yaitu Barito, Kuala, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, Balangan, ini ada Pilgub dan Pilbupati. Hulu Sungai Tengah, ini Pilgub dan Pilbupati. Dan Kota Baru, ini juga Pilgub dan Pilbupati. Selanjutnya Kalimantan Tengah, yaitu Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Kota Palangkaraya. Sedangkan Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang aspek yang terkait dengan implementasi protokol kesehatan
dalam konteksnya menuju pemilihan serentak lanjutan yang aman COVID-19. Pertama, kami mohon agar bakal calon pasangan harus melakukan tes PCR dan dilarang melakukan kontak fisik selama proses seleksi. Yang kedua, metode kampanye yang diperbolehkan yaitu pertemuan terbatas jika di dalam ruangan maksimal dihadiri oleh 50 orang dengan jarak 1 meter dan tentunya disesuaikan juga dengan besar ruangan. Berikutnya lagi disarankan menggunakan media online, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilaksanakan di studio lembaga penyiaran dan maksimal dihadiri oleh 50 orang dengan jaga jarak 1 meter dan disesuaikan dengan kondisi ruangannya. Bahan kampanye disarankan berbentuk alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, face shield, atau hand sanitizer agar mempromosikan budaya perubahan perilaku menjalankan protokol kesehatan. Kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperbolehkan dengan menerapkan protokol ketat dan melakukan koordinasi dengan Satgas daerah. Kami mohon agar seluruh aparat penyelenggara KPU, KPUD, Bawaslu, seluruhnya dan pemerintah daerah melalui Satpol PP betul-betul bisa menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan karena ini adalah pesta demokrasi dan harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi malapetaka terkait dengan COVID-19. Untuk itu, dalam pelaksanaan pemilu serentak lanjutan yang aman COVID ini, peran dari berbagai lembaga, salah satunya dari Kemendagri adalah menjaga stabilitas keamanan selama pemilihan serentak dengan berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk penegakan protokol. Sedangkan KPU akan mempersiapkan dan memimpin implementasi tahapan kegiatan pemilihan serentak yang memperhatikan penegakan protokol kesehatan, sedangkan Bawaslu akan menyusun standar tata laksana pengawasan terhadap penyelenggaraan yang inklusif, memasukkan peraturan penegakan protokol kesehatan, serta pemerintah daerah adalah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada sektor vital di daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan serentak dan menciptakan kondisivitas selama pelaksanaan dengan koordinasi dengan satuan Satpol PP. Perlu diketahui beberapa daerah sudah membuat peraturan kepala daerah dan ada sebagian juga dengan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 6 tahun 2020. Inilah yang akan menjadi dasar dalam penegakan kedisiplinan dan hukum yang terkait dengan protokol kesehatan. Demikian konferensi pers pada sore hari ini selesai di sini dan selanjutnya akan kami lanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari media yang telah masuk. Saya akan mulai dari pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu yang nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertama, pertanyaan dari Kata Data. Setidaknya ada 4 calon kepala daerah yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar saat pendaftaran ke KPU. Ketua Tim Ses Calwakot Makassar juga melakukan pertemuan maraton sebelum dinyatakan positif COVID-19. Bagaimana koordinasi Satgas dengan KPU untuk menekan pengerahan massa terutama saat kampanye? Kami berusaha untuk menghimbau berbagai unsur yang tadi sudah kami sebutkan yang terlibat di dalam prosesnya untuk betul-betul saling mengawasi setiap tahapan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip dan fungsinya tanpa melanggar protokol kesehatan termasuk dalam hal ini kampanye. Hak bagi calon pasangan pemimpin daerah untuk melakukan kampanye, tetapi harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Bentuk kampanye yang disarankan telah diatur dengan peraturan KPU nomor 10
tahun 2020 beserta protokol kesehatan, dan jika ingin melakukan jenis kampanye di luar bentuk yang telah disebutkan di peraturan tersebut, diharapkan untuk berkoordinasi dengan Satgas atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat, karena ini pasti memiliki risiko. Dan pemerintah sudah melihat beberapa pelanggaran yang terjadi selama ini, dan kami mohon agar ke depan betul-betul anggota masyarakat dan seluruh kontestan yang akan maju untuk betul-betul tertib melaksanakan ini. Selama implementasi kebijakan disiplin di lapangan, maka upaya ini dapat melandaikan kurva yang ada di berbagai tempat daerah pilkada. Kami berharap daerah betul-betul menerapkan untuk yang masih PSBB, menyusun sanksi yang tegas dan jelas dari hukum yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelanggar dan membentuk kesadaran yang universal untuk seluruh penduduk di daerah tersebut. Kemudian pertanyaan juga dari Lokadata terkait rencana penetapan standar harga tes PCR, bagaimana progresnya, apa sedang digodok di Kemenkes, targetnya kapan penyesuaian standar harga PCR ini akan disampaikan ke publik, dan apakah sudah membicarakan ini dengan pihak rumah sakit swasta, serta apakah sudah ada hitung-hitungan terkait berapa idealnya harga PCR. Kami perlu sampaikan bahwa standarisasi harga tes PCR masih dalam tahap perumusan, dan proses ini dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak penyelenggara urusan bidang kesehatan, termasuk Kementerian Kesehatan, fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah, serta provider dari PCR ataupun reagen. Jika telah dirumuskan standar patokan harga tes, kami akan secara transparan memberitahukan kepada publik dan segera menetapkan pada laboratorium penyelenggara testing PCR tersebut. Demikian jawaban kami terhadap dua pertanyaan dari Lokadata. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari beberapa media, yaitu Kompas.com, Jawa Pos, RRI, dan Kumparan. Bagaimana tanggapannya soal langkah DKI Jakarta yang kembali menerapkan PSBB seperti awal pandemi? Apakah langkah ini tepat untuk menekan laju penularan? Dan bagaimana antisipasi terkait dampak ekonomi yang timbul? Baik, dalam PSBB memang pembatasan utamanya adalah pembatasan aktivitas sosial ekonomi. Dengan menjalankan ini tentu dampak sosial ekonomi dirasakan oleh masyarakat semuanya, karena kondisi ini adalah kondisi pandemi di seluruh dunia. Dan untuk daerah yang menerapkan PSBB tentunya pembatasan aktivitas sosial ekonomi ini memiliki dampak sosial ekonomi. Namun kita melihat dari kenaikan kasus selama 4 minggu terakhir, utamanya karena zona merah di kota-kota di DKI Jakarta, perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat. Bahkan kalau perlu dilakukannya adalah pembatasan sosial berskala mikro, karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik untuk daerah-daerah tertentu dengan pencatatan yang lebih baik, sehingga penanganan kasus termasuk testing, tracing, dan treatmentnya juga bisa dilakukan target pada daerah-daerah yang berwarna atau zona merah. Kemudian hasil keputusan dari Pemda DKI ini merupakan salah satu tahap dari 5 tahap prinsip pembukaan suatu sektor. Jadi setelah disampaikan oleh Presiden dan juga dijelaskan oleh para pimpinan nasional bahwa untuk membuka aktivitas sosial ekonomi berupa sektor itu harus melakukan proses pertama adalah prakondisi, kemudian timing, berikutnya lagi adalah prioritas, selanjutnya adalah koordinasi pusat daerah, dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Jadi yang terjadi di DKI Jakarta adalah suatu proses yang telah menjalani dari sejak pertama melakukan prakondisi, melihat berbagai kondisinya yang ada dan menentukan kapan akhirnya dibuka dan dibuka, kemudian dilakukan prioritas sektor mana yang dibuka secara bertahap, dan kemudian melakukan koordinasi. Dan memang di dalam monitoring evaluasi ini
kita perlu bekerja sama dengan lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, begitu juga dengan masyarakat dan para pengamat, agar betul-betul kondisi yang risikonya tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, berminggu-minggu, itu adalah alarm yang harusnya kita ambil hikmahnya untuk segera melakukan pengurangan atau pengetatan yang lebih tinggi lagi agar kondisinya bisa terkendali. Dan semua ini tentunya perlu partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang berkembang dengan keterkaitan dengan ketersediaan tempat tidur dari ruang isolasi dan ICU itu bisa kita kendalikan dengan baik apabila proses preventif dan promotif dari masyarakat betul-betul dilakukan dengan baik protokol kesehatannya agar kasusnya terkendali sehingga tidak banyak masyarakat yang menjadi korban dan sakit. Demikian pula manajemen rumah sakit yang ada di DKI atau daerah-daerah lainnya, dan tentunya ini adalah pengalaman yang penting buat seluruh daerah di Indonesia agar dapat memonitor tingkat penggunaan tempat tidur, ruang isolasi, dan ICU di masing-masing tempat. Apabila sudah mulai meningkat, agar segera diredistribusi, diarahkan ke fasilitas rumah sakit rujukan lainnya, atau khususnya untuk Jakarta bisa diarahkan memindahkan pasien dengan kondisi sedang dan ringan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Demikian. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Anita Yoshihara, Harian Kompas. Penyelenggaraan pilkada serentak sudah dimulai dan banyak pengerahan massa tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ketat, sehingga rawan menjadi klaster penularan baru. Apa rekomendasi Satgas untuk mencegah itu semua, dan apakah ada pertimbangan untuk merekomendasikan penundaan pilkada di daerah-daerah tertentu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa ada berbagai kementerian dan lembaga yang berwenang yang dalam penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan ini, yaitu pertama Kemendagri tadi yang harus bisa menjaga stabilitas keamanan pemilihan, tentunya kerjasama dengan TNI dan Polri. Ada KPU yang mempersiapkan dan memimpin implementasi dari kegiatan pemilihan serentak ini. Ada Bawaslu-nya yang menyusun standar dan pengawasannya, dan juga ada pemerintah daerah tentunya yang melakukan koordinasi dan komunikasi untuk aspek-aspek vital yang mendukung penyelenggaraan pemilihan umum ini. Jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan bersama, dan seluruh anggota masyarakat juga harus ikut terlibat betul-betul mengendalikan situasi, karena kita ikut berpartisipasi seluruhnya. Tidak ada rencana untuk menunda pilkada ini, karena kita baru saja mulai dan ini harusnya bisa terkendali dengan baik dengan kerjasama semua pihak. Kembali lagi kami ingin menyampaikan, ini adalah tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat. Dengan demikian seharusnya COVID ini bisa kita kendalikan dengan baik, dan seluruh pengalaman yang kita alami ini menjadi pelajaran yang berharga agar ke depan kita bisa tetap mengendalikan kondisinya dengan baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian konferensi pers diakhiri. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh.